Oke, teman-teman kita lanjut ya. Jadi kita lanjutkan ini yang terakhir ya. Ini sesi yang terakhir di oil and gas ya. Jadi tahu deh udah berapa banyak ini yang kebahas ya. Jadi kurang lebih kita akan update ya untuk oil and gas lagi. Jadi gimana? Betul sekali ya. Ada yang bilang naiknya lama ya karena udah naik tinggi juga gitu kan. Nah, jadi kita start dari Akra ya teman-teman ya. Nah, Akra ini juga salah satu ya kayaknya sama bagus tapi lemot banget dah naiknya gitu ya. Memang harus panjang sabar ya di Akra ya. Sama teman-teman oil and gas lain kayak Medco juga tuh lemot banget dah. Nah ini kembali diperhatikan gitu ya. Memang kalau dilihat, mas ini stochastic flow-nya udah oversold banget nih. Ya udah oversold banget, udah oversold. Kok nggak naik-naik? Ya gimana teman-teman ya? Kalau market sometimes tidak merespon ya sudah gitu ya, harus nunggu. Nah terus kemudian ini lihat, memang ini kan area-area bagus ya. Fibo 0,618 di 1240. Ketika dia kagak kuat dan apalagi tembus lagi MA 100, nah ini harus agak lama nih mungkin nih. Ada potensi untuk koreksi nih. Jadi next target penurunan untuk si Akra ya di 1205. Kalaupun misalnya Akra masih kuat lah ditahan ya, sideway di antara area ini ya ini bagus gak? Ya ini bagus. Tapi kalau misalnya turun ya teman-teman harus antisipasi, at least lihat dulu di 1205-nya gitu ya. Sebenarnya pengen nge-swing di Akra sih teman-teman ya, Mas Emon ya, jujur ya. Tapi ya kalau kagak dikasih-kasih ya mau nggak mau harus cari saham yang lain gitu kan. Jadi ya begitulah gitu ya. Terus tinggal dibikin sini Akra ya. Nah Akra ini juga tipis, gak terlalu gede lah asingnya akum ya, dan kita nggak lihat ada ya apa namanya konsistensi lah gitu ya. Tapi kalau dilihat ya 3 hari sudah akum, iya betul. Tapi ya belum lah, kita belum ngeliat signifikan gitu ya di sini. Nah, terus kita tinggal cek aja Akra seminggu. Nah ini ada ZPNI tapi retailnya XL YPXC ya. XL YPXC-nya masih ada. Jumlahnya juga nggak begitu banyak, volume juga tipis. Wajar untuk hari-hari akhir-akhir tahun gitu ya. Jadi nggak bisa ekspektasi banyak. Yang jual BBYO KDX kembali lagi nggak bisa ngambil kesimpulan. Ya at least kita lihat di sini asingnya akum ya, nggak terlalu banyak. Tapi ya kalau teman-teman lihat, ya kalau dia masih mau turun ya udah tungguin dulu aja turun. Yang penting teman-teman udah tahu. Teman-teman sekarang lihat posisinya ada di oversold. Kalaupun beli ini nunggu untuk dia nanti waktu GC gitu ya. Itulah. Itu untuk si Akra ya, untuk sekarang kurang lebih itu ya. Kalau misalnya dia dibawa naik sampai mana ya nggak muluk-muluk nih, bisa di luar 1240 aja nih udah bagus gitu ya. Next lagi itu Raja ya. Ini Raja nih. Betul, banyak akhir tahun tuh yang mau kejemput EMA 100 ya, dan EMA 100 tuh cukup penting lah karena rata-rata 100 hari ya, berarti berapa tuh? 20 kali 5, berarti 5 bulan ya. Berarti 5 bulan karena kan anggapnya sebulan itu ada 20 hari kerja kan. Jadi rata-rata 5 bulan lah. Sebenarnya 120 sih. Rata-rata 1 semester ya, tapi ya udahlah, enaknya 100 ya udahlah. Biar gampang ya teman-teman ya. Nah ini Raja juga hati-hati. Nah ini Mas Emon nggak tahu ada yang punya Raja apa enggak. Raja gimana buat Senin, pantau dulu teman-teman. Emang secara momentum ini kehit lagi ya 5.570. Hati-hati. Kenapa? Di sini ada gap yang belum lunas nih di sini nih. Nah nih, jadi kalau besok harganya turun bisa berpotensi nggak? Masih berpotensi. Itu ya. Nah di sini ada gap nih, tak tandain ya, di sini nih ada gap nih. Nah nih. Nah, ada gap ya. Nah, kalau secara teknikal seperti biasa ya, gap adalah hutang dan harus dibayar cepat ataupun lambat. Jadi ya secara teknikal, ya teorinya, ya ini gap ini harus dijemput dulu nih. Ya nggak tahu besok kalau misalnya harga kuat ya, kalau dia bikin hammer ya, posisi candle seperti ini ya, ada ekor di bawah ya, tandanya teman-teman lihat, oh demand-nya masuk lagi. Tapi kalau enggak, ya kebalikannya, ternyata memang harganya masih belum kuat untuk klaim lagi 5.570 gitu ya. Gitu. Kurang lebih begitu. Terus dicek juga ya nih MA-nya di atas banget ya, masih lewat lah MA5, MA10-nya di bawah banget ya, tandanya masih memang trennya koreksi ke bawah. Lihat lagi untuk stochastic slow memang sudah di area oversold ya kan, tinggal nunggu sih sebenarnya GC. Tapi kembali nih yang harus kita cermati di sini adalah apa teman-teman, foreign flow-nya ya. Kalau misalnya foreign flow-nya bagus ya bagus, tapi kalau enggak ya
pantau-pantau dulu. Ya di sini sebenarnya bagusnya terlepas dari di downtrendnya gitu ya, kita ngelihat memang asingnya masih masuk ya 64 M ya kemarin ya. Tinggal kita cek lagi untuk si Raja. Nah ini secara 5 hari XL, YP masuk ya, retailnya ada. Coba secara yang jual apa, yang jual AZ, LG, YU. Nah kalau di sini kan ya kita taunya oke, retailnya masuk ya. Kalau dari 5 hari kan berarti tanggal berapa tuh? Seninnya itu tanggal 15, oh 15 ya. Kalau dari tanggal 15 ya ini wajar kan. Nah, saya beli. Kenapa? Karena ya belum jual lah, masih nyangkut gitu kan. Nah, tinggal kita cek nih, per tanggal 19 ini yang retailnya banyak nggak nih di sini. Nah ini CC, BK masuk nih. Ini BK masuk, ada YP juga. Jadi ya udah tahu nih, asingnya juga masih beli ya. Tapi ya buang barangnya dari BB dan AZ ya yang gede. Nah si aku juga buang, ternyata buangnya gede ya teman-teman ya. Volume buangnya gede ya, lumayan ya. Gitu. Jadi ya wait and see dulu lah untuk si Raja gitu ya. Dan juga kan Raja kalau teman-teman lihat ya dari November rally-nya lumayan ya, 49%. Sekarang di bawah koreksi 20%. Nah, dilihat lagi apa? Nah, di sini itu dia udah break nih dari previous resistance-nya. Jadi sebenarnya dengan ngelihat adanya asing yang akum kemarin, apakah ada potensi untuk dia rebound ya? Ini ada tetap. Tapi tetap ya, ekspektasinya dikecilin. Kalau seandainya teman-teman ngelihat harga penurunan, ini masih wajar ya. Targetnya next-nya kemana? Ke 5.350 dulu lah. Gitu. Itu ya. Nanti tinggal dicek nih, kalau memang besok ya si stokastik slow-nya kayak gini ya teman-teman ya, tiba-tiba GC nih nekuk ke atas ya, apakah ada potensi naik ya? Tetap ada gitu ya, tapi tetap kurangi exposure ya selama akhir tahun ini teman-teman ya. Baru coba masuk lagi ketika udah mulai melandai lah, udah pada mulai melandai, market udah mulai ramai lagi, baru teman-teman boleh lebih bagus untuk masuk gitu ya. Lanjut lagi Raja, Ratu ya. Nah ini juga Ratu sama ya, mirip-mirip ya. Kalau secara technical ya teman-teman dari sini lihat nih, 12.400 teman-teman ngelihat reject terus apalagi terus teman-teman lihat nih 9.400 sudah mendekati ya di sini ya. Nih di sini area-area penting yang kayak 10.100-nya ini kejebol ya, maka tetap teman-teman kita ngelihat ada potensi lagi untuk turun ke berapa nih? 1.450 ya. Ini tetap berpotensi, tapi kita biasa ya, kita cek dulu untuk si Ratunya gimana. Nah untuk si Ratu, nah ini menarik nih, mulai akum lagi ya, 2 hari berturut-turut ya, udah mulai akum. Tapi ya teman-teman lihat, oh masih buang nih, harganya masih turun nih gitu ya. Jadi tetap wait and see dulu, meskipun sebenarnya bagus kalau kita ngelihat inflow lagi daripada foreign-nya gitu ya, bagus. Tapi tinggal kita lihat dari tanggal 18 dulu ya, 18-19 ya, karena akum ya. Yang beli siapa sih? Aku ya teman-teman ya. Aku beli, XL ya beli juga, ada PD, CC, biasa aja, buangnya AZ sama ZP ya. Gitu. Nah kalau kita mundurin seminggu terakhir, nih. Ya banyak kan retail ya, XL, PD, XC, buang barangnya aku, BK, ZP, AZ. Jadi ya kalau dibilang secara momentum sudah oversold ya, iya betul sudah oversold ya teman-teman ya. Ya jadi mungkin kalau misalnya teman-teman mau beli ya udah koreksi 20% ya, kalau mau coba tipis-tipis masuk ya bisa-bisa aja. Tapi ya seperti biasa kalau Mas Emon mau jadi rem ya menurutku dipantau dulu lah. Kalau mau masuk ya titip sendal dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya memang ada di bawah potensi lanjut ke bawah lagi, teman-teman bisa dapat exposure lebih turun ya. Gitu. Lebih turun ya artinya apa? Tandanya harganya lebih bagus gitu ya, lebih murah lah teman-teman ya. Itu jadi still wait and see dulu. Ratu juga kan sebenarnya gerakannya dari bulan Oktober naiknya udah 82%. Ya kalau dihitung-hitung sekarang baru koreksi 22% gitu ya. Jadi kalau misalnya secara structure itu dianya koreksi ya, ini wajar nggak ya? Ini wajar-wajar aja teman-teman ya. Gitu ya. Tapi tinggal ditunggu lah buat yang belum punya exposure, tinggal teman-teman tunggu dulu. Ya idealnya 9.600 atau 9.000 lah baru coba entry lagi gitu ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya, dicatat dulu, jadikan watchlist. Oh Raja Ratu nih saham bagus, kita tinggal tunggu aja nih. Kalau misalnya dia udah mulai koreksi, kita masuk lagi gitu ya. Gitu. Oke, next lagi habis Ratu, energi ya.
NRG ya. Eh, Nah, kalau misalnya NRG ya, teman-teman ya, tinggal, nah ini sebenarnya agak menarik ya. Dia memang berhasil ditahan di 1385 ya kan. Nah, di sini memang ada rejection ya dari Fibo 2,18 di 1565. Nah, jadi apakah ada potensi naik? Ya kalau teman-teman ngelihat posisinya kayak gini ya, flag pattern ya, ini sebenarnya bisa nih naik nih. Ya. Apalagi kalau misalnya besok nih ya, harganya itu di atas MA5 MA10, gampangnya gitu ya. Ini bisa naik ya? Ini bisa. Tapi ya tetap paling nggak kita cek untuk foreign flow-nya nanti ya. Tapi kalau di sini apakah bisa? Ya ini tergantung nih. Kalau misalnya besok bisa agak crossing ya tetap bisa naik ya kalau misalnya berdua ketemu. Tapi kalau tiba-tiba nekuk lagi ke bawah ya teman-teman akan lihat potensi untuk koreksi. Nah, jadi untuk harga yang paling penting diperhatikan adalah 1415 ya. Ya, di sini nih. Nah, ini harus diperhatikan kalau misalnya dia jebol dari 1415 ya ada potensi untuk ketarik lagi koreksi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk energi, kalaupun nanti teman-teman melihat koreksinya dibawa ke 1270, ini tetap consider sebagai koreksi yang relatif sehat ya dari kenaikan si energi. Tapi kalau seandainya teman-teman ngelihat si energi udah dibawa naik lagi gitu ya, ya udah congratulations buat teman-teman yang punya harga di bawah gitu ya. Akhir tahunnya makin full senyum. Itu ya. Gitu ya. Jadi untuk energi seperti itu, kita tinggal cek foreign flow-nya untuk si energi. Itu ya, energi. Ups. Nah, ini energi. Nah, lumayan ya. Tapi ya ini harus dicermati teman-teman ya. Kenapa? Karena waktu dia akumulasinya itu kecil ya, 1M, 1M, 2M, 3M, tapi sekali buangannya gede. Gitu ya, buangan gede. Terus di sini juga beberapa kali buangannya gede ya. Jadi tetaplah wait and see, kita ngeliat ada penurunan lah gitu ya daripada akumulasi asing. Terus kalau teman-teman lihat energi juga ya, ini retail ada masuk lagi ya, XL ya, top 2-nya dari tanggal 5 sampai 19 seminggu terakhir gitu kan. ZP-nya memang akum, bagus karena kita ngelihat ada akumulasi dari asing. Terus lihat lagi, oh aku, CC, BK, fokusnya AK dan BK ya, buang, biasa wait and see dulu teman-teman ya, gitu. Tapi bagus gak? Ya overall sih bagus gitu ya kalau kita ngeliat masih akum dianya. Tapi ini balik ya, kalau misalnya dia bisa klaim lagi balik ke 1500 ya, 1490 ya potensi untuk naiknya masih ada nggak? Ya ini masih bisa gitu ya. Gitu. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya untuk energi. Terus next lagi ke ESA ya. Nah, untuk ESA ya tinggal dicek lagi teman-teman ya. Untuk ESA itu, nah ini tergantung nih. Kalau misalnya kita lihat secara tren ya, apakah ini udah turun? Ini udah turun nih, gini kan. Nah, downtrend lah dia ya. Nah, tapi yang harus diperhatikan di mana? Ya di 590 nih, terakhir nih. Nah, karena kita ngelihat sebenarnya di bawah ya, EMA 100, 110 sama 5-nya di bawah, ya ini potensi untuk ditarik lagi ke 590 sebenarnya masih berpotensi nggak? Ya ini masih berpotensi gitu. Nah, tinggal dipantau nih. Kalau misalnya 2 atau 4 hari ke belakang ini kita ngelihat akumulasi asingnya masih tinggi, ya potensi untuk dibawa naik atau kembali rebound ini masih bisa. Tapi seandainya nggak bisa, at least teman-teman tahu, oke, saya akan lihat antisipasi harganya 590 gitu ya. Kalau misalnya 590 itu benar-benar ditarik terus naik lagi ya, ini area support yang teruji berarti bagus ya untuk kembali ngelihat ada pantulan dari si ESA. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau dari momentum ya ini tadi nih, masih crossing ke bawah. Jadi tetap wait and see dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya masih dikasih turun, lumayan ya, ESA makin lama makin diskon. Gitu ya. Terus kita cek lagi untuk si ESA. Nah, di sini ESA foreign-nya buang lagi ya, teman-teman ya. Masuk tiba-tiba gede ya, tiba-tiba outflow lagi. Outflow-nya nggak sebanding sih sebenarnya ya. Tapi tetap aja nih kalau teman-teman lihat basis akumulasinya masih net sell. Nah, ESA seminggu terakhir yang masuk siapa? ZP, aku, DR ya, bagus-bagus. XL masuknya dikit, mantap. Buangan bareng dari RF sama CC ya. RF-nya buang gede nih. Biasa, teman-teman ya. Tunggu dulu ya. Kalau mau dipantau-pantau bisa, ini sebenarnya bagus. Karena teman-teman lihat juga koreksinya udah lumayan jauh lah ya. Dari Oktober
ya 20%-an ada lah ini ya. Ya kan 20%-an. Jadi ya kalau misalnya nanti consider untuk swing selama dia masih ada di atas 590 ya, untuk ngambil momentumnya sebenarnya masih bisa, tapi ditunggu lagi ya teman-teman ya gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Next lagi Elsa ya. Nah, untuk Elsa ini salah saham. Nah, untuk Elsa juga sama ya. Kita ngelihat ya, saham-saham minyak lumayan tertekan lah teman-teman ya. Kita cek brand. Ya ini juga kan karena ya komoditasnya juga emang turun ya di bawah 60. Kayaknya sih harus dicek ulang ya, apakah rata-rata produsen saham-saham minyak dan gas ini mereka pakai harga di average berapa gitu ya untuk belinya. Karena kalau misalnya harga jualnya makin turun gitu ya, iya makin turun ya makin agak rugi nih yang pengolahan ini ya, minyak-minyak mentah gitu ya. Nah, jadi ini untuk Elsa ya teman-teman ya. Jadi untuk sementara kalau Elsa ngelihat ada di bawah 496 dan semuanya di bawah MA 5, 10 dan 100, udah biarin aja nih. Kalau di bawah ke 486 ya udah coba dipantau dulu. Tapi untuk sekarang sama ya, wait and see ya. Kita masih lihat dia choppy turun ke bawah, jadi lebih baik ditunggu. Kemudian untuk si Elsa itu, nah ini asingnya kurang bagus ya. Kita ngeliat ada buangan terus dari tanggal 10 sampai tanggal 19. Khususnya 5 hari terakhir juga buangannya masih banyak, walaupun akumnya ada tapi sedikit gitu ya. Terus tinggal dicek nih untuk si Elsa ya. Nah, Elsa yang beli ada YU XL biasa aja, yang buang ZP, KZ, AZ ya, sama ZP. ZP, KZ sama AZ. Nah, susah juga ngomongnya. Nah, di situ ya masih nunggu lah teman-teman ya. Di sini ketua-ketua kita kayak biasa ya, masih buang barang, jadi ya harus nunggu dulu gitu ya. Wait and see lah. Mungkin agak bosen, tapi ya begitulah. Gitu ya. Terus ya kalau dari momentum bagus, tapi selama dia masih sideways dan belum ada ngasih pergerakan ya sulit nih teman-teman ya. Betul sekali ya, padahal trompet lagi tantrum minyak, tapi pada nggak gerak naik. Iya betul. Ya tinggal tunggulah, semoga trompet cari masalah ya. Jadi kayak ini sebenarnya udah ya tergantung ya sama Venezuela ya. Kalau misalnya bener-bener dalam tanda petik ada fear-nya ya mungkin bisa naik gitu ya. Gitu, oke. Kurang lebih gitu ya untuk Elsa. Lanjut lagi, ups. Ya kurang lebih gitu. Terus lanjut lagi teman-teman. Ini Elsa, terus kita cek lagi Medco ya. Nah ini Medco juga nih. Lama ya, capek dah nunggu dia di Medco ya. Ini ya kemarin sempet hit 1275 kena SL ya habis itu ya. Kenapa? Karena ternyata harganya nggak langsung dibawa naik ya, malah ditahan. Nah, terus ini tinggal kita cek lagi nih. Ini 1245-nya kuat. Nah, di sini masih di bawah MA 100 nih. Kita lihat nih, dia sepanjang di bawah sideways ini apakah ada akumulasi dari asingnya atau enggak. Kalau misalnya nggak ada, ya ini sulit nih. Dan mungkin kita akan lihat lebih lama sideways-nya ya untuk si Medco. Nah, kita cek foreign flow-nya untuk Medco. Biasa nih, masih buang asingnya ya. 2 hari terakhir, ya dari seminggu juga memang masih net sell untuk foreign-nya. Kemudian kita tinggal cek Medco yang beli ada ZP dan DR bagus. Ada XL, YP, biasa ada XC. Nah, ini ada XC, tapi jumlahnya nggak begitu banyak. Buangan barangnya siapa? YU, BK, AZ, Aku, RX. Nah, ini kalau ketua-ketua kita buang, biasa ya teman-teman ya, wait and see dulu nih. Betul, lama sekali Medco nyisir, betul sekali. Padahal setupnya sudah bagus ya, tapi itulah. Kalau misalnya belum rezeki ya begitulah ya teman-teman ya. Nyisir mulu ya, kagak dikasih naik ya sudah, tetap wait and see gitu ya, tetap tunggu lah ya. Kalau momentum bagus tetap ya, kalau flow-nya itu nggak kenceng ya sulit juga keangkat sahamnya gitu teman-teman ya. Tuh untuk Medco, kemudian nggak bisa ngambil kesimpulan, still wait and see. Selama dia masih ada di range di atas 1245 sampai 1700, 1275 ya. 1300 nih kayaknya. 1300 ya oke-oke aja lah sebenarnya ya. Sideways di sini sebelum nanti dia naik. Tapi ya ini kita perlu lah. Kalau dia sideways kagak ada asingnya masuk ya kopong juga ya. Jadi kita maunya ngelihat
asingnya masuk tapi harganya sideway nih. Jadi kita tinggal tunggu momentum naik. Itu ya. Nextnya Pegas ya. Nah ini Pegas gimana ya terakhir ya. Nah ini Pegas rejection ya teman-teman ya dari 1880. Apakah wajar rejection ya? Wajar karena uji resisten. Jadi yang nanti teman-teman harus perhatikan adalah apakah dia ini masih bisa bertahan nih di area 1840 atau di atas 1820 gitu ya. Atau kalau misalnya besok mau benar-benar bagus dan dia ngikutin arah dari stochastic slow-nya ya dia harus ngunci nih di atas 1880 untuk benar-benar bisa naik lagi lebih tinggi. Kurang lebih gitu ya untuk si Pegas. Itu aja sih, tapi kalau misalnya secara structure bagus gak ya? Ini bagus nih. Higher low-nya kebentuk terus, ada potensi untuk naik gak ya? Ini juga tetap ada gitu ya. Nah kita cek foreign flow-nya dari si Pegas. Nah, ini Pegas juga masih akum ya, dan akumnya lumayan tinggi kemarin ya. Harganya juga masih belum terlalu dibawa naik ya. Naiknya dia bertahap, agak-agak konsolidasi. Jadi kalau misalnya udah punya Pegas dari bawah, silakan teman-teman hold, karena kita masih ngelihat asingnya masih akum gitu ya. Nah, kemudian kita cek untuk Pegas. Nah, ini bagus ya, masuknya AKU, ZP, BK, BB, RX, KZ. Nggak ada yang masuk di sini retail ya. Ini top lah ya, ini terbaiknya begini teman-teman ya. Kita ngelihat conviction tertinggi adalah kita ngelihat asingnya semua masuk ya. Inilah ketua-ketua kita ya, jadi satu aliansi ya. AKU, ZP, BK, BB, RX, KZ ya. Ini yang oke banget lah, ini oke banget. Lihat yang buang AZ, NI, PD, GR, YP, YU. B aja lah. Tapi yang kita suka adalah seperti ini ya, asingnya akum terus. Kurang lebih gitu ya. Jadi next targetnya sebenarnya masih ada potensi nih di bawah ke 1900 gitu ya. Jadi selama si Pegas itu masih akum ya ini masih bisa naik ya, ini masih gitu ya. Paling ada short term correction kalau misalnya di bawah ke 1800 tetap consider sebagai area sideways atau koreksi yang sehat. Kalaupun dibawa nanti naik ya udah congratulations yang punya harga di bawah gitu ya teman-teman ya untuk si Pegas. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk beberapa saham teman-teman ya, untuk Raja dan Ratu harus tunggu dulu ya. Raja Ratu Energi misalnya ini harus tunggu dulu. Masih Akra apalagi, tapi kalau misalnya udah hold Pegas silakan di hold. Satu lagi ya kelupaan BULL. Nah, BWL juga hati-hati jangan sampai sangkut ya. Udah di reject di 420, apakah ada potensi untuk turun di bawah MA5, stochastic slow-nya juga udah agak jatuh ke bawah ya. Apakah ada potensi untuk turun ya, ini tetap kelihatan ya. Probabilitasnya dia mau makin turun ya cukup gede gitu lah ya. Jadi untuk next target penurunannya itu sampai mana ya, sampai 338 ya. Next area supportnya. Tapi kalau misalnya si bull itu pengen naik dan create another higher low ya, at least dia bisa ngasih tunjuk kita klaim lagi si bull itu di harga 388 nih, baru potensi kita ngeliat naiknya lumayan gede. Oke, itu ya untuk si bull. Kita lihat foreign flow-nya kalau misalnya masih bagus ya mungkin masih ada potensi untuk bull naik. Nah, bull hati-hati ya, sekali buangan emang cukup gede ya. Selama masih akum ya mungkin oke, tapi kalau dari Mas Emon sih wait and see dulu. Kenapa? Karena momentumnya baru muter balik ya di sini ya gitu. Tapi kalau teman-teman udah punya dari bawah ya, udah punya dari 336 atau bahkan di bawah 300 ya, kalau mau di hold silakan teman-teman hold gitu ya. Tapi ya kalau menurut Mas Emon wait and see lah ya di sini. Karena apa? Karena penurunannya lumayan tebel ya, turunnya 5,6%. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih gitu lah ya, agak bosen. Raja dan Ratu kayaknya masih akan koreksi. Jadi selama 5 hari terakhir kalau teman-teman pengen TP ya nggak jadi masalah untuk TP. Baru nanti 2026 kita coba cek lagi ya kira-kira sektor apa ya yang menarik untuk masuk ya. Dan harganya masih relatif lebih murah. Gitu ya teman-teman ya untuk update kita di saham-saham minyak ya gitu. Oke.